Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas izin Allah tentunya kita masih mendapatkan banyak sekali berkah dari Allah, ya, terutama adalah berkah kesehatan gitu ya, kemudian juga kelapangan waktu, sehingga masih bisa membersamai rekan Rau di obsesi pada pagi menjelang siang ini, tentunya dengan tema yang insya Allah menarik ya, seperti yang kita bilang tadi. Dan tidak hanya menarik tapi juga sangat urgen gitu ya untuk setiap manusia, khususnya muslim gitu. Salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita bersolawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan gitu ya, apa yang sudah kita lakukan selama ini, kemudian bagaimana kita mengikuti apa yang sudah disampaikan beliau, cukup menjadi alasan kelak di akhirat kita bisa bersama beliau gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang disampaikan tadi gitu ya, tema kita pada siang hari ini cukup, kalau dibilang bisa buat mellow iya gitu ya, kemudian juga bisa juga buat galau gitu ya, tapi galau yang positif tentunya di sini ya, karena kita berbicara tentang sesuatu hal yang pasti akan menghampiri kita gitu ya. Kemudian juga sebenarnya pembahasan ini sangat relate untuk kita bahas kapan saja, bahkan memang ini harus kita ingat di setiap hembusan nafas kita gitu ya, karena keberadaan kita di dunia ini memang tidak sekedar diciptakan gitu ya, tapi kita punya tanggung jawab dan punya kewajiban, sehingga pada saat kita bertemu dengan kematian, kita berada pada kematian yang husnul khotimah insya Allah gitu ya. Jadi tema kita adalah bila cara mati boleh dipilih. Ya, jadi dari tema ini kan sebenarnya sudah ada sebuah kepastian bahwasanya setiap manusia tidak akan pernah bisa memilih gitu ya. Seperti apa ya dan bagaimana kelak dia menghadapi kematian gitu. Dan sebenarnya pembahasan ini memang adalah pembahasan yang barangkali memang sangat relate dengan keadaan sekarang gitu ya, khususnya mungkin Indonesia lah ya, yang memang melek berita atau memang mengikuti gitu ya. Ada sebuah peristiwa yang menimpa public figure yang mungkin ini menjadi headline news bahkan secara nasional, karena memang kematiannya dianggap ya bisa dikatakan mendadak gitu, karena kalau orang-orang kan selalu memang merasa kematian yang dianggap mendadak itu kan bukan karena dia ada sakit misalnya gitu ya, atau bukan usianya sudah tua gitu ya, sehingga memang secara otomatis terkadang manusia itu sudah membenarkan syarat-syarat kematian yang sebenarnya nggak ada pembenarannya dalam Islam gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang kematian pasti kita menyimpan sejuta kisah, apalagi untuk orang-orang yang ditinggalkan gitu loh. Nah sekarang gitu ya, untuk orang-orang yang ditinggalkan pergi ini, termasuk kita gitu ya, tugasnya adalah mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran dari peristiwa kematian yang disaksikan. Artinya pelajaran yang bagaimana ya, untuk meningkatkan kualitas amal sebagai bekal untuk menghadapi kematian gitu ya, atau justru apakah kita tidak mengambil pelajaran gitu ya, padahal sudah nyata sekali di hadapan kita bagaimana kematian itu tidak pernah memiliki syarat usia, ya, tidak ada juga persyaratan tentang harus memiliki penyakit gitu ya, atau tidak ada apa namanya
syaratnya adalah urutan, tua muda gitu. Jadi, fakta tentang kematian public figure ini cukup mengejutkan banyak orang sehingga ini bisa kita jadikan momentum gitu ya, momentum untuk kembali mengingat ataupun kembali pemahaman kita tentang bagaimana sebenarnya kematian tadi. Karena kan, Rasulullah memang juga sering mengingatkan, umatnya gitu ya melalui sabdanya bahwasanya ya orang yang cerdas itu adalah sebenarnya orang yang paling sering mengingat mati gitu ya. Jadi, dan sebenarnya gitu kan, pengalaman tentang kematian itu tidak hanya, apa ya, dari public figure yang kita saksikan ini. Berbicara tentang kematian, bahkan mungkin kita sudah pernah merasakan itu pada saat kita kehilangan orang-orang terdekat, atau bahkan mungkin tetangga kita, atau siapalah yang mungkin pada saat kematian itu menghampiri orang-orang tadi yang katakanlah tadi kita anggap tidak dalam keadaan sakit atau usianya belum termasuk tua, ya kata-kata yang biasa kita sampaikan adalah, tidak menyangka gitu ya, kenapa bisa secepat itu gitu. Jadi ratapan-ratapan seperti itu biasanya sering kita lontarkan sebagai bentuk, apa ya, rasa, syok gitu ya, kemudian terkejut gitu. Pada akhirnya ya, lagi-lagi Allah memberikan sebuah pembuktian, ya kematian itu nyata dan diperingatkan bahwasanya tidak pernah pandang bulu gitu ya. Nah, jadi, sebenarnya apa maksud kita atau apa sebenarnya latar belakang kita mengangkat tema ini, diobsesi gitu kan, tentang bila cara mati boleh dipilih, ya harapannya adalah, ini adalah momentum kita untuk saling mengingatkan dan menguatkan bahwasanya gitu ya penciptaan kita sebagai seorang manusia di dunia ini itu bukan, tanpa tujuan ya. Kita harus kembali mengingat sebenarnya, siapa kita dan untuk apa kita hidup dan kelak sebenarnya kita akan ditempatkan di mana ya. Lalu yang harus disiapkan oleh kita yang masih Allah kasih kesempatan ini adalah bekal gitu loh. Nah, alhamdulillah gitu ya kalau pada akhirnya kita masih bisa terenyuh, bahkan merenung atau sampai kepada titik, ada semangat meningkatkan kualitas amal pada saat kita menyaksikan kematian yang betul-betul dahsyat tadi gitu ya, yang tidak pernah, disangka-sangka tadi gitu ya. Yang sangat berbahaya adalah atau sangat mengkhawatirkan pada saat, peringatan ataupun, apa ya, fakta-fakta kematian itu sudah jelas di hadapan mata, tapi, manusia tidak mengambil pelajaran gitu ya. Memang benar gitu ya, kematian itu adalah nasihat terbaik ya. Dikatakan nasihat, dia memang bukan nasihat berbentuk kalimat. Dia juga bukan nasihat berbentuk untaian kata gitu ya, tapi dia adalah nasihat yang bisa dilihat, nyata oleh manusia gitu. Nah, jadi bagi orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran memang akan merugi gitu ya, karena memang ada sebagian orang juga bahkan nasihat yang disampaikan melalui, kata-kata gitu ya, kemudian juga dengan, penyampaian beberapa untaian kalimat itu nggak tersentuh gitu ya. Apalagi mungkin kematian yang tadi dia bukan berupa kalimat gitu loh, tapi dia adalah realitas yang disaksikan, kemudian fakta yang bisa kita lihat yang tadi dengan berbagai macam penyebab tadi gitu ya. Apalagi sekarang gitu kan ya, yang kita masih dalam keadaan pandemi gitu. Tidak hanya mungkin kasus kecelakaan atau mungkin yang tadi tiba-tiba gitu ya, banyak juga saudara-saudara kita atau memang secara umum, manusia yang kehilangan nyawanya karena pandemi ini. Dan kalau mungkin kita berhadapan dengan orang-orang yang, ditinggalkan, banyak pengakuan dari mereka, mereka adalah orang-orang yang tidak menyangka gitu ya. Tapi balik lagi tadi sebenarnya, tugas kita sebagai manusia dalam melihat kejadian atau fenomena ini adalah untuk berbenah ya, untuk berbenah dalam artian di sini kita harus kembali, betul-betul mencari tahu apa sebenarnya tujuan penciptaan kita di dunia. Ya, sebenarnya seorang muslim ataupun, kebanyakan kaum kaum muslimin sudah tahu bahwasanya kan Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun" tadi, bahwasanya tidaklah diciptakan manusia dan
dan jin di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah atau mengabdi kepada Allah. Nah, sekarang yang perlu untuk kita evaluasi itu adalah pengabdian seperti apa sih yang Allah minta gitu ya. Sebenarnya bagaimana bentuk pengabdian manusia yang Allah sampaikan dalam beberapa firman-Nya, atau bagaimana sebenarnya ciri seorang muslim yang beriman yang nanti ketika menghadapi sakaratul maut mudah gitu ya, yang digambarkan oleh Rasulullah. Tentu itu ada apa namanya itu ya, ada pembelajaran yang harus kita lakukan gitu. Ya, jadi sebagai seorang muslim sekarang gitu ya, yang fakir ilmu, kemudian juga kita sangat sangat tidak pernah mendapatkan atau tidak mungkin mendapatkan kapan kita akan menghadapi kematian, maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah takut bukanlah pilihan bagi orang beriman untuk menghadapi kematian. Ya, jadi seorang muslim sebenarnya nggak boleh takut menghadapi kematian, tapi yang harus dia takutkan adalah lebih kepada khawatir bagaimana dia menghadapi kematian. Gitu ya. Jadi makanya tadi temanya bila bisa memilih ataupun bila cara mati boleh dipilih gitu. Karena ternyata memang tidak ada pilihan bagi manusia untuk bagaimana dia mati. Tapi bagaimana dia menyongsong kematian itu jelas berada pada pilihannya. Ya. Jadi manusia Allah berikan pilihan itu secara utuh gitu ya. Dengan apa? Dengan kemampuan yang Allah berikan. Allah berikan potensi kepada manusia untuk bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan perintah dan larangan Allah tadi. Dan Allah kan juga sudah mengatakan tidak akan ada perintah Allah ini yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Nah, makanya kan kita harus kembalikan kepada manusianya. Apakah si manusia tadi bisa mengikuti atau tidak? Karena memang realitas yang kita hadapi sekarang, apalagi di era sekarang ini, apalagi di kondisi sekarang, memang kebanyakan berpotensi untuk membuat kita tuh jauh dari Allah. Ya, kita nggak bisa pungkiri itu gitu ya, sehingga memang kita harus punya cara sendiri, kita harus punya kita harus punya tips, kita harus punya upaya gitu ya, bagaimana bisa menyelamatkan kita daripada rongrongan keadaan yang sangat mengerikan sekarang. Ya, jadi kalau kita bisa mengatakan memang kita harus menjadi muslim yang selektif gitu loh. Ya, karena kan fakta di sekitar kita sekarang ini adalah fakta yang mungkin bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang pada akhirnya membuat kita tidak bisa menghadapi sakaratul maut dengan husnul khotimah. Padahal tadi impian seorang muslim di dunia ini sebenarnya adalah bagaimana dia bisa mati di jalan Allah. Ya, tentu mati di jalan Allah ini maknanya sangat luas gitu loh. Bagaimana kita bisa mengharapkan kematian yang ideal. Nah, tentu tadi untuk bisa sampai ke sana itu kan nggak bisa kita hanya dengan merenung kemudian berangan-angan. Ya, tapi harus kita buktikan dengan perbuatan, harus kita buktikan dengan tanggung jawab, harus kita buktikan dengan bagaimana bentuk pengabdian kita kepada Allah tadi, gitu ya. Nanti kita akan lihat gitu ya, kita akan bahas setelah ini gitu ya, bagaimana sebenarnya tanggung jawab seorang muslim dan seperti apa persiapan yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan ataupun agar kita bisa bertemu dengan kematian yang husnul khotimah. Karena tadi kita memang tidak akan pernah bisa memiliki kuasa untuk mengetahui kapan kita mati, dalam keadaan seperti apa, kemudian juga di usia berapa, kemudian dalam rangka memiliki jabatan apa, nggak bisa. Tapi kita bisa mengupayakan kehidupan yang kita jalani ini sebagai bukti buat kita menghadapi kematian yang betul-betul diinginkan oleh semua orang. Ya, berarti tadi tipsnya adalah bagaimana agar kematian kita bisa mencapai husnul khotimah, nanti akan kita lihat setelah ini. Baiklah, terima kasih untuk Kak Elsa ya sudah memaparkan di sesi pertama ini tentang bila cara mati boleh dipilih. Karena sesungguhnya cara untuk mati itu tidak bisa dipilih ya. Iya, benar. Tapi kita bisa mempersiapkan bagaimana Betul kita sekali. bisa menghadapi kematian Iya, tersebut. yang Baiklah rekan Raul, sepertinya untuk sesi kedua lebih dalam lagi ya untuk membahas tema kita pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Roh FM, Your Lifestyle. Warga Sidimpuan. Cara mati boleh dipilih. Ya, tadi di segmen pertama sebenarnya saya hanya mengulas tentang bagaimana ataupun apa sebenarnya latar belakang pembahasan kita ini gitu ya. Dan kemudian juga tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sebenarnya pembahasan tentang kematian ini adalah pembahasan yang
tidak bisa kita lupakan, dan ini sebenarnya bukan pembahasan yang kayak kayak momentum gitu ya, atau seperti, diperingati, bukan. Tapi dia pembahasan yang tadi seperti saya katakan harusnya di setiap, detik dalam kehidupan kita atau di setiap helaan nafas. Memang sebagai seorang muslim tadi, kita harus senantiasa memiliki, rasa peduli kita terhadap bagaimana nanti kita menghadapi kematian. Dan, saya secara pribadi nggak tahu lah ya, kalau udah membahas tentang kematian ini memang bawaannya, eee, ada rasa khawatir gitu loh, khawatir, kemudian juga, apa ya, akan berbalut kesedihan gitu ya, kemudian mungkin bahkan sampai membuat kita galau, galaunya itu kayak seperti berangan-angan, ya Allah ketika melihat orang-orang menjemput kematian ya, bagaimana ya, pada saat itu menghampiri kita, seperti apa Allah nanti, apa ya, mencabut nyawa kita dalam keadaan bagaimana gitu ya. Ternyata setelah melakukan proses pengkajian gitu ya, kemudian juga belajar, ternyata memang sebagai seorang muslim seperti yang saya katakan tadi, nggak boleh kalau takut sama kematian seorang muslim, karena tadi, itu sesuatu hal yang pasti ya, kan Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya memang setiap yang bernyawa memang akan menghadapi maut atau akan menghadapi kematian. Maka sebagai manusia ataupun sebagai makhluk bernyawa, ya kita hanya tinggal menunggu giliran tadi. Makanya seperti yang disampaikan, tadi gitu ya, bahwasanya untuk mendapatkan kematian yang seperti apa atau dalam keadaan apa, memang kita tidak akan pernah bisa tahu. Tapi untuk bisa mempersiapkan ataupun menyongsong kematian, sebagaimana kematian yang diimpikan oleh orang-orang mukmin adalah sesuatu hal yang berada pada kuasa kita gitu ya, kita bisa melakukan itu gitu. Jadi kita harus benar-benar, memberikan perhatian lebih gitu ya, agar kita tidak, selalu terjebak ke dalam kehidupan dunia yang fana ini gitu. Ya beberapa pembelajaran yang bisa kita lakukan untuk, apa ya, mampu mempersiapkan kematian yang baik adalah pertama, memang mengambil pelajaran ataupun, memperbanyak pemahaman kita tentang bagaimana orang-orang terdahulu dalam menghadapi sakaratul maut gitu ya. Dan kemudian juga, kita harus mengambil pelajaran juga bagaimana Rasulullah menghadapi sakaratul maut tadi. Ya dari beberapa, informasi, kemudian juga beberapa hadis, kemudian kabar yang kita dapatkan tentang kematian orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, itu digambarkan sangat dahsyat gitu loh, ya. Jadi pemisahan, ruh dari badan ini adalah sesuatu hal yang sangat sangat, apa ya, sesuatu hal yang digambarkan itu luar biasa, ya. Makanya pernah gitu ya, Imam Al-Qurtubi itu memberikan, seperti, penjelasan gitu ya, bukan penjelasan sih, artinya sebenarnya apa sih gunanya gitu ya, penjelasan tentang bagaimana misalnya para nabi, kemudian rasul menghadapi sakaratul maut itu diberikan gambarannya gitu, untuk apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwasanya mereka kan orang-orang beriman, ya, mereka kan orang-orang soleh, bahkan mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Kenapa ya mereka masih menghadapi sakaratul maut yang begitu sangat dahsyat gitu ya. Itu bukan indikasi jadinya mereka itu bukan orang-orang beriman, atau tadi, jadinya mereka adalah orang-orang tidak soleh. Ya karena sebenarnya, kabar gembira bagi orang yang beriman memang bagaimana cara mereka mati atau seperti apa mereka menghadapi kematian itu memang bergantung seperti apa kebiasaan mereka. Ya jadi kebanyakan begitu. Karena kan banyak kita lihat ya beberapa berita gitu ya, yang tadinya dia sehat, kemudian karena aktivitasnya selama ini dia sering dakwah, kemudian juga, sering menyampaikan, syiar gitu ya, Allah memanggilnya pada saat khutbah, pada saat menyampaikan Islam kepada, jamaahnya gitu ya. Ada juga yang kebiasaannya yang misalnya, pernah kita lihat ya, ada pernah, meninggal dalam keadaan sehat di lapangan hijau, lapangan bola gitu ya. Kemudian pada saat, ada pertandingan, ya dia menghadapi sakaratul maut di sana. Jadi itu sebenarnya beberapa fakta yang sangat real bagi kita, untuk menjemput kematian tadi itu memang bergantung kebiasaan kita. Tapi kita tidak bisa mengukur seseorang itu apakah husnul khotimah atau suul khotimah, dari cara dia mati gitu loh.
Karena kan nggak benar juga kalau pada akhirnya kita menilai misalnya sekelas Hamzah yang pada saat dia menghadapi kematian itu dimutilasi kan pada saat di peperangan itu. Apakah Hamzah kemudian kita katakan kematiannya itu menyengsarakan? Kan tidak gitu loh. Tapi tentu dilihat apa kegiatannya atau apa aktivitasnya semasa hidup gitu loh. Itulah sebabnya kenapa tentang sakaratul maut yang menimpa para nabi tadi digambarkan kepada kaum muslimin itu dalam rangka apa? Dan itulah gunanya supaya kita tadi bisa mendapatkan yang husnul khotimah tadi dengan cara apa? Supaya orang-orang yang mengetahui kadar sakitnya kematian tadi dalam artian sakaratul maut tadi itu kan sebenarnya tidak kasat mata ya. Artinya sebenarnya tidak bisa dilihat bagaimana gambaran pencabutan ruh dari tubuh kita tadi. Tapi rasanya itu dikabarkan dalam beberapa hadis gitu loh. Nah, supaya begini, kan kadangkala kan kita memang melihat orang meninggal atau proses dia menghadapi kematian tadi terlihat keluarnya ruh dari tubuhnya itu sangat mudah ya. Jadi bukan berarti dia tidak merasakan seperti yang digambarkan tadi gitu loh. Makanya tadi supaya manusia itu mengambil pelajaran. Nanti kan ibaratnya gini, pada saat dia melihat orang meninggal misalnya dibacakan talqin seperti yang diajarkan Rasulullah gitu ya, diajar menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya nih gampang, bukan berarti gampangnya dia menghadapi sakaratul maut tadi dia tidak merasakan ya seperti yang ditebas dengan 30 pedang itu gitu ya, bagaimana pemisahan ruh dengan nyawanya gitu ya. Itulah makanya kenapa diberikan gambaran bahkan di sakaratul maut para nabi supaya manusia kita sekarang ini tidak anggap remeh gitu loh. Ya meskipun kita melihat kematian orang mudah dengan sangat gampang, itu bukan berarti proses sakaratul maut yang sangat sakit tadi itu tidak dia rasakan ya. Kemudian yang kedua seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti gitu ya jadi terbersit dalam pikiran kita pada saat digambarkan bagaimana Rasulullah menghadapi sakaratul maut kan dijelaskan oleh Aisyah ya, keringatnya mengucur, kemudian Rasulullah menggambarkan ini sangat sakit dan segala macam gitu ya. Bukan berarti kita jadinya membuat sebuah kesimpulan bahwasanya orang-orang yang mengalami sakaratul maut yang begitu adalah orang-orang yang sengsara dalam menghadapi kematian gitu loh. Bukan gitu loh, apalagi adalah para nabi dan rasul. Lagi-lagi tadi kenapa ini mereka rasakan? Ya, itu sebagai gambaran buat kita. Mereka saja gitu kan ya, yang memang sudah memiliki bakti yang luar biasa kepada Allah, memiliki pengabdian yang luar biasa, bahkan sudah ada jaminan buat mereka masuk surga. Ya, mereka merasakan sakitnya sakaratul maut tadi gitu loh. Apalagi nanti si manusia yang pada akhirnya memang tidak pernah sama sekali mengingat Allah gitu loh. Bagaimana menghadapi sakaratul maut tadi gitu. Nah, jadi kabar tentang kematian para nabi dan rasul menghadapi sakaratul maut tadi itu adalah sebenarnya kabar gembira buat kita untuk senantiasa supaya manusia ini bisa mempersiapkan kematian dengan baik karena sangat mengerikan dan sangat menyakitkan sakaratul maut itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana agar manusia ini mampu mempersiapkan kematian yang seperti diimpikan oleh banyak orang, artinya kematian yang husnul khotimah. eh, Tipsnya adalah dia harus tahu seperti apa Allah memberikan tentang perintah-perintah kepada dia. Ya tentu kan bagaimana dia mengetahui perintah kewajiban, mana yang dilarang, mana yang tidak. Dia harus banyak mengetahui itu tentu dengan proses pembelajaran. Gitu ya. Jadi bagaimana seorang manusia itu bisa hidup kemudian dia terikat terhadap hukum syariat, ya dia tidak bisa menjalankan amal itu tadi tanpa ilmu. Ya makanya dikatakan setiap seorang muslim itu pada saat dia melakukan aktivitas, pada saat dia melakukan perbuatan, dia harus tahu bagaimana Allah memberikan standar terhadap perbuatan itu, apakah boleh atau tidak, apakah dilarang atau tidak. Ya makanya seorang muslim nggak bisa sembarangan pada saat dia misalnya melakukan aktivitas yang dia sudah tidak tahu gitu ya bagaimana Allah memberikan hukum terhadap itu dia lakukan. Apalagi yang tadi jelas-jelas sudah tahu itu dilarang tapi masih dilakukan. Nah, ini kan jadi evaluasi buat kita. Mungkin kita tidak perlu melihat orang lain dan kita tidak perlu menilai orang lain, tapi kita bisa mengambil pelajaran ya, misalnya dari beberapa kematian
kematian yang kita lihat. Ya karena tadi untuk setiap amal tadi kan yang mempertanggungjawabkan kan kita. Ya, jadi tidak akan ada yang bisa membantu kita kecuali amalan yang kita punya. Maka yang harus kita lakukan adalah untuk bisa menghadapi kematian yang husnul khotimah, tidak ada cara lain kecuali terikat kepada hukum Allah secara sempurna. Ya, tentu terikat kepada hukum Allah secara sempurna ini bukan perkara yang mudah, bukan juga perkara sederhana. Ya, tentu kita harus punya pemahaman dalam segi apa saja Allah mengatur kita dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, bagaimana Allah mengatur hubungan diri kita dengan manusia yang lain, hubungan diri kita dengan diri kita sendiri, dan tentunya hubungan diri kita dengan Allah. Ya, jadi habluminallah yang diajarkan ataupun yang diperintahkan dalam Islam ya kita harus tuntaskan. Contoh daripada habluminallah adalah misalnya dalam masalah ibadah, ya dalam masalah sholat, kemudian bagaimana kita berpuasa, seperti apa kita senantiasa berzikir kepada Allah, ya membayar zakat, itu semua adalah aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Allah. Nah sekarang menjadi evaluasi buat kita gitu ya, dalam sehari misalnya gitu ya, yang ada perintah wajib sholat 5 kali sehari semalam. Nah itu kita menjadi orang yang bagaimana? Apakah menjadi orang yang bersegera melakukannya pada saat panggilan azan sudah datang, atau mungkin orang yang menundanya, atau lebih parah tadi orang yang melalaikannya, atau sama sekali orang yang nggak pernah punya kefikiran atau yang nggak pernah punya list dalam perencanaan kehidupan sehari-harinya untuk sholat, padahal dia muslim gitu ya. Kemudian kita memimpikan kematian yang husnul khotimah, tentu kan ini suatu hal yang sangat kontradiktif dan kita seperti bermain-main dan tidak masuk akal gitu loh. Ya mengharapkan kematian yang husnul khotimah, menginginkan kematian yang betul-betul baik, tapi kita tidak mempersiapkan itu. Ya bahkan hanya dalam masalah sholat. Kemudian kita kembalikan tadi, apakah perintah Allah itu hanya sholat? Tidak, gitu loh. Ya, itu masih hablum minallah saja. Bagaimana hablum minannas kita? Ya, bagaimana hubungan kita dengan manusia yang lain? Termasuk dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana Allah memberikan kewajiban agar kita menjadi orang yang berakhlak. Bagaimana kewajiban misalnya bagi perempuan, tata cara berpakaian, makanan apa yang kita makan. Ya, ketika kita evaluasi mungkin dan ketika kita menimbang-nimbang amalan kita, kayaknya kita memang berada pada posisi yang tidak akan pernah siap kalau kematian itu betul-betul menghampiri kita. Ya, kalau kita mau jujur gitu ya. Nah, belum lagi hablum minannas kita. Bagaimana hubungan kita dengan manusia yang lain. Pada saat kita mungkin bisa mengupayakan tadi bagaimana agar kita senantiasa terikat hukum syariat. Nah, bagaimana yang lain? Apakah pada saat orang-orang di sekitar kita tidak terikat hukum syariat dan kita melihatnya, kemudian kita mendiamkannya, kita tidak diminta pertanggungjawaban? Tidak gitu loh. Jadi bukan berarti kita tenang-tenang aja, wah saya udah sholat, saya udah nutup aurat, saya udah menjalankan kewajiban Allah. Tapi di saat yang sama kita bisa melihat kakak kita mungkin, adik kita, keluarga kita, tetangga kita, ya teman kita, sahabat kita, rekan kerja, ya kita secara nyata melihat dia tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Itu mungkin masih dalam perkara-perkara yang bisa kita lihat, bagaimana yang tidak bisa kita jangkau gitu ya. Nah jadi sangat luar biasa gitu loh. Jadi wajar pada akhirnya gitu ya, gambaran tentang bagaimana perihnya sakaratul maut yang menimpa para nabi dan rasul, padahal mereka adalah orang-orang yang sudah cukup optimal dan ideal melakukan amal gitu ya. Artinya memang mereka berusaha menjemput kematian yang di jalan Allah tadi, itu masih mendapatkan yang namanya kondisi sakaratul maut yang sangat menyakitkan tadi gitu loh. Apalagi tadi kita manusia yang memang cenderung dengan kelalaian ini gitu. Ya, jadi kewajiban kita itu tidak hanya dalam masalah sholat aja, tidak hanya dalam masalah puasa aja, tidak hanya membayar zakat saja gitu. Ya, jadi orang yang kita lihat tidak menutup aurat, kemudian fakta berpacaran di mana-mana, kemudian ikhtilat campur baul yang bukan mahram, kemudian riba, lalu juga proses pembunuhan, perkosaan yang terjadi di sekitar kita, pada saat ini terjadi terus-menerus dan kita lihat lalu kita diam, ini juga akan menjadi sesuatu hal yang diminta pertanggungjawaban gitu. Ya, jadi kita nggak bisa merasa tenang dengan diri kita sendiri aja gitu.
Ya, jadi tanggung jawab kita besar. Makanya tadi makanya wajar gitu ya, bagaimana kita akan menghadapi kematian dan seperti apa kematian akan menghampiri kita adalah sesuatu hal yang mengkhawatirkan bagi kita, gitu ya. Karena tadi meskipun kita sudah cukup apa namanya itu ya, cukup optimal terhadap diri kita, ternyata itu nggak cukup kata Allah. Bagaimana nasib di sekitar kita itu adalah tanggung jawab kita. Ya, itulah sebenarnya luar biasanya menjadi seorang muslim tadi gitu ya. Makanya Rasulullah pun mengingatkan kepada kita pada saat saudara-saudara kita misalnya merasakan sakit, kemudian mereka merasakan penderitaan, itu juga harus jadi derita kita. Pun tadi pada saat kita merasa sudah menjadi orang yang paling soleh, tapi di saat yang sama kita melihat banyak sekali kemaksiatan di sekitar kita, tapi kita tidak merasa itu bagian dari tanggung jawab kita, itu bukan termasuk golonganku kata Rasul. Ya kan Rasul pernah bersabda ya, orang siapa yang pagi hari bangun di pagi hari tapi tidak memikirkan nasib umat ini, ya bukan termasuk golonganku kata Rasul. Ya, jadi sangat berat gitu loh, sangat berat tanggung jawab kita dan memang wajar mempersiapkan kematian itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sulit. Ya, jadi kan sebagai seorang muslim ya tanggung jawab kita kan tadi kita harus tahu bagaimana kewajiban kita tadi sebagai seorang muslim. Maka nanti kita harus kembalikan kepada spesifiknya kita. Ya, nanti sebagai seorang anak misalnya, bagaimana sih kita harus mentreatment orang tua kita, berbuat kepada orang tua kita sebagai seorang teman misalnya. Ya, kemudian sebagai seorang orang tua misalnya, bagaimana tanggung jawabnya kepada anaknya, itu semua ada dalam Islam. Ya, jadi supaya kita tidak keliru atau supaya kita tidak hanyut dalam jebakan dunia yang fana ini, memang kita harus punya upaya sendiri. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar kita senantiasa cenderung mengingat kepada kematian. Ya, kita harus pastikan lingkungan kita atau circle kita tadi adalah orang-orang yang senantiasa menuju ke sana. Artinya mikirnya itu adalah ke sana. Ya, kebayang nggak misalnya kalau kita punya teman yang kerjaannya adalah ngajak kita nongkrong setiap hari dan di tongkrongan itu yang dibicarakan adalah hal-hal yang sifatnya tidak pernah sama sekali menyentuh bagaimana kesiapan kita menghadapi kematian. Ya, tentu kan kita akan semakin jauh dan semakin lupa. Makanya kita nggak heran gitu ya, banyak orang yang misalnya kita lihat punya kekayaan banyak, kemudian misalnya dia punya istri yang cantik, lalu juga misalnya punya anak-anak, misalnya nih seorang suami gitu ya, tapi masih kepikiran misalnya untuk selingkuh gitu ya atau untuk bermaksiat yang lain gitu kan. Artinya kenikmatan dunia sudah dia dapatkan, tapi ternyata tadi pada saat dia lupa, kemudian dia tidak membarengi semua nikmat Allah itu dengan syukur, senantiasa mengingat Allah gitu ya, kemudian menjalankan perintah Allah, ya dia akan terjebak di sana. Ya, dan tadi kita nggak boleh merasa tenang juga sekarang pada saat kita menjadi orang yang merasa mempersiapkan kematian tadi. Ya, kita harus banyak-banyak berserah diri kepada Allah karena kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu bagaimana ujung kehidupan kita ini. Mungkin di saat ini kita bisa merasa dan kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang baik tadi, tapi kalau kita lupa untuk meminta kepada Allah kemudian berdoa kepada Allah, itu kita bisa ya tidak sama dengan keadaan kita sekarang. Artinya kita menghadapi kematian tidak seperti yang kita impikan, gitu ya. Jadi kembali lagi gitu ya, saya mengingatkan untuk diri juga gitu, untuk kita sama-sama merenung gitu ya, bahwasanya Allah itu maha tahu. Dan sekali lagi saya ingatkan gitu ya, kematian itu tidaklah memiliki nomor urut gitu ya, tapi dia memang sesuatu hal yang diacak gitu ya. Jadi tidak berdasarkan usia, bukan karena kamu sudah tua atau bukan karena kamu sudah sakit atau bukan karena dia lebih dulu hidup kemudian kamu sudah lebih lama hidup, bukan gitu ya. Tapi persoalannya adalah ini hal yang misteri kalau bisa kita istilahkan, itu sesuatu hal yang tidak pernah dikabarkan kepada kita ya. Dan Allah berfirman ya dalam Quran surah An-Nisa ayat 78 itu yang artinya dimanapun kamu berada, kematian pasti akan menemui kamu, sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Karena kan banyak juga orang yang pada akhirnya terjebak kepada pemikiran kayaknya harus pergi kemana, bersembunyi di mana gitu ya, kemudian harus berada di mana gitu ya, agar tadi menghindar dari kematian tadi. Nggak akan bisa ya. Dari ayat ini Allah memberikan penjelasan, mau bersembunyi dimanapun dan mau di ketinggian seperti apapun, kematian tidak akan bisa kamu elakkan ya. Jadi
Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran yang ingin sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini adalah tentang bahwasanya kematian itu sesuatu hal yang pasti, dia tidak akan pernah menunggu giliran dan tidak akan pernah permisi ya kepada siapa dia akan datang. Maka tugas kita sebagai seorang muslim sekarang adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian yang optimal. Tentu definisi optimal di sini adalah kematian yang husnul khotimah. Seperti yang saya katakan tadi, caranya hanya dengan bagaimana kita hidup terikat dengan seluruh aturan Allah. Dan tadi kita harus punya pemahaman bahwasanya aturan Allah itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Bukan hanya dalam masalah sholat, puasa, zakat, ngaji, bukan. Tapi banyak yang lain. Bagaimana kita harus bisa memastikan gitu kan ya, semua yang sudah wajib misalnya Allah bebankan menutup aurat, harusnya semua harus melakukannya gitu ya. Kemudian yang sudah diwajibkan, dibebankan kewajiban sholat, semua harus melakukannya. Tentu tanggung jawab ini nggak bisa pada akhirnya di pundak satu-satu orang gitu loh. Tapi kita harus memiliki yang namanya misi yang sama gitu ya. Bagaimana agar seluruh kaum muslimin ini mampu menjemput kematian yang husnul khotimah, tentu dengan keadaan yang ideal. Keadaan ideal dikatakan di sini adalah bagaimana semua punya kesadaran secara individu bahwasanya mereka adalah orang-orang bertakwa kepada Allah. Kemudian tadi harus ada kontrol di antara kita. Kontrol di sini adalah saling mengingatkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh individual gitu ya. Bagaimana nasib muslim yang lain harus saling mengingatkan. Tentu yang paling utama adalah bagaimana kita memastikan semua hukum Allah itu harus diterapkan di muka bumi ini ya. Itu akan sebagai pensuasanaan yang optimal buat kita, bagaimana agar kita senantiasa condong dan ingat kepada Allah gitu ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu ke Ina. Iya, kalau berbicara mengenai kematian ya sangat banyak banget yang ingin dibahas ya Kak Elsa. Iya benar. Tapi untuk itu rekan Rau, kita ke jeda dulu ya. Iya, Nanti oke. kita sambung lagi di sesi ketiga dan sudah ada nih yang bertanya tapi nanti kita lanjut lagi di Iya. sesi ketiga. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di 105 Row FM, Your Lifestyle. Rin, ada kau tahu jual rumah di Sidimpuan ini? Kayaknya adalah di sebelah Masjid Raya sana. Iya, di sebelah. Ruh dari raga kita ini adalah kita dalam keadaan orang-orang yang bisa membersamai orang-orang yang sudah mendahului kita ke surganya Allah gitu ya. Mudah-mudahan Ummu Sofia bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Intinya sekarang adalah yang bisa kita lakukan mengoptimalkan bagaimana kualitas amalan kita kepada Allah itu harus senantiasa terus meningkat gitu loh. Jadi menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih baik lagi. Jadi kita jangan mau jadi orang merugi, justru kita lebih buruk daripada hari ini dibandingkan hari esok misalnya gitu ya. Tapi kita harus terus berprogres dengan cara apa ya? Dengan cara tadi senantiasa mengingat Allah, mengingat mati tadi, karena mati tadi adalah pemutus kelezatan dunia ya, supaya kita tidak terlalu terbuai dengan dunia yang betul-betul fana ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan rekan Raw yang mendengarkan betul-betul bisa mengambil pelajaran. Ini juga buat saya. Ya, satu sih doa saya untuk kita semua, mudah-mudahan kita bisa menghadapi kematian husnul khotimah tadi. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kebenaran dari Allah, kalau ada yang salah itu adalah kesilapan saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Rau, itu dia ya. Sepertinya Kak Elsa sangat menjiwai sampai hampir menitihkan air mata di Jumat kali ini. Memang kematian itu tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan hari apa ya. Karena kematian adalah rahasia dari Sang Pencipta kita. Baiklah rekan Rau, jadi selalu memperbaiki diri, selalu membenahi diri kita ya dengan hal-hal yang baik. Lakukan yang terbaik yang semampu kita bisa lakukan. Jadi jangan pernah berpikir untuk membalas sesuatu yang jahat ya. Selalulah berbuat baik semampu kita dimanapun kita berada ya rekan Rau. Baiklah rekan Rau, mungkin minggu depan bisa kita lanjutkan lagi ya. Mungkin dengan tema yang baru dan mungkin dengan narasumber yang lain juga ya rekan Rau. Baiklah. Tadi Kak Elsa sudah pamit dan sepertinya Ergina juga pamit ya rekan Rau. Akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalan